Halo Sobat Cerita Ahmad, bagaimana kabar kalian? Kali ini kita akan membahas sebuah cerita di mana seseorang murid yang kehilangan nyawanya akibat dirayakan ulang tahunnya tersebut. Bagaimana ceritanya? Langsung saja kita ceritakan di Cerita Ahmad. Bagi Sobat Cerita Ahmad yang baru join di channel ini, silakan di subscribe, like, dan share ke sobat-sobat lainnya supaya tidak ketinggalan cerita dari Cerita Ahmad. Oke, kita langsung ke ceritanya. Di sebuah daerah, tepatnya di perumahan Tiban Palem, Blok C5 nomor 2 Batam, terdapat seorang remaja perempuan yang bernama Maizatul Farhana. Usianya baru 12 tahun. Farhana ini merupakan anak dari pasangan Mukelasin dan Ratna. Farhana tinggal bersama kedua orang tuanya di sebuah perumahan yang terbilang cukup baik. Farhana adalah seorang siswa kelas 7 di SMP Negeri 3 Batam. Dia dikenal sebagai sosok yang tidak hanya cantik, tetapi dia juga dikenal sebagai anak yang baik dan sopan. Dari penampilan fisiknya, dia ini terlihat anggun, mencerminkan kalau dia adalah seorang anak perempuan yang baik, yang mana hal itu membuat Farhana memiliki hubungan yang sangat akrab dengan teman-teman dan guru di sekolahnya. Saking baiknya, hubungan Farhana dengan orang-orang sekitar membuat mereka saling peduli satu sama lain. Termasuk jika terdapat salah satu temannya yang sedang berulang tahun, tentu saja teman-temannya ini akan merayakan hal tersebut. Lalu kebetulan, pada saat itu tibalah di mana Farhana akan berulang tahun untuk umurnya yang ke-13. Pada momen yang berkesan itu, wali kelas serta teman-teman Farhana merencanakan akan memberikan kejutan kepada Farhana. Kejutan ini merupakan kejutan yang tak terlupakan sebagai ungkapan kasih sayang dan penghargaan terhadap Farhana. Di saat itu, jadilah mereka merencanakan sesuatu yang menurut mereka akan menjadi hadiah istimewa untuk Farhana. Pada saat itu, terdapat seseorang teman yang berbisik kepada teman yang lain untuk merencanakan surprise tersebut. Lalu, bisikan-bisikan itu terdengar ke seluruh teman-teman Farhana. Mereka saling memberi informasi, lalu sepakat akan memulai mempersiapkan kejutan tersebut secara diam-diam. Pada saat teman-temannya saling berbisik, sebenarnya Farhana ini sudah curiga. Pasalnya, hanya dia yang tidak mendapatkan informasi tersebut. Farhana mempunyai firasat karena dia akan dikerjai saat berulang tahun. Firasat itu timbul karena memang teman-temannya ini sudah sangat terbiasa memberikan kejutan kepada setiap teman sekelasnya yang berulang tahun. Maka dari itu, Farhana sudah merasa kalau dia akan segera dikerjai. Lalu sebelum harinya tiba, beberapa orang teman Farhana mulai menyusun rencana. Mereka tidak melakukan hal seperti biasa saat mengadakan kejutan ulang tahun, seperti melempar dengan telur, menggunakan tepung atau lain-lain. Tapi mereka sekarang akan menyusun konsep di mana mereka akan melakukan prank terhadap Farhana. Salah satu dari teman Farhana memberikan ide untuk ngeprank Farhana. Kemudian mereka sepakat dengan ide itu dan akan segera melakukan aksi prank kejutan kepada Farhana tersebut. Singkat cerita, tibalah hari di mana Farhana berulang tahun. Farhana yang sudah mengetahui siasat teman-temannya, kemudian memikirkan cara agar bisa menghindari hal itu. Dia sangat tidak suka dan tidak mau mengalami nasib seperti teman-teman yang lain, dijebak dengan lemparan telur dan juga siraman tepung saat ulang tahun. Dia kemudian memiliki rencana untuk meminta sang ayah menjemput dia sepulang sekolah dengan tepat waktu. Pada saat itu, dia benar-benar ingin menghindari disiram tepung dan juga dilempari telur. Karena menurut dia, hal itu sangat menjijikan dan nanti akan sulit membersihkan baju dan juga rambutnya. Lalu Farhana masuk sekolah pada jadwal siang. Dia berencana akan pulang pada sore hari. Singkat cerita, semua berjalan normal seperti biasa. Dia mengikuti mata pelajaran tanpa adanya gangguan ataupun dikerjai oleh teman-temannya. Hingga waktu menunjukkan jam 3 sore. Lonceng istirahat mulai berbunyi, menandakan waktu istirahat telah tiba. Sesuai dengan skenario yang sudah dibuat oleh teman-temannya,
Lalu tiba-tiba datanglah seorang teman Farhana mengajak Farhana untuk pergi ke kantin. Farhana yang saat itu tidak curiga, lalu mengiyakan ajakan dari temannya tersebut. Sementara itu beberapa teman lain yang sudah pergi dari kelas untuk istirahat, kembali masuk ke dalam ruangan. Melihat bangku Farhana yang kosong, dan semua ini memang sudah mereka setting, mereka mulai melaksanakan rencana mereka, dengan cara mencari tas milik Farhana dan menyisipkan beberapa ponsel ke dalam tas tersebut. Pada saat yang bersamaan, mereka berencanakan melibatkan salah satu guru. Guru tersebut bernama Bu Yeni. Dalam skenario itu, Bu Yeni merupakan guru matematika dan dijadwalkan untuk mengajar setelah bel istirahat. Bu Yeni setuju dan ikut serta dalam rencana tersebut. Lalu tidak lama kemudian, bel selesai, jam istirahat pun berbunyi. Kemudian seluruh siswa kembali masuk ke dalam kelas. Mereka mulai duduk ke tempat duduk masing-masing. Bu Yeni yang sudah berkompromi sudah menyusun rencana dengan murid-murid yang lain. Kemudian langsung masuk ke dalam kelas. Belum lama Bu Yeni masuk, tiba-tiba salah satu siswa yang bernama Ziko memulai skenarionya. Dia membolak-balik tasnya dan berpura-pura kehilangan uang. Pada saat itu, Bu Yeni langsung menghampiri Ziko. Dia menyuruh Ziko untuk mencari lebih teliti lagi. Sembari Ziko mencari uangnya, lalu tiba-tiba salah satu teman perempuan di kelas tersebut juga berteriak kehilangan HP. Kemudian Bu Yeni menyuruh sesi kelas untuk keluar ruangan. Dengan tidak ada yang boleh membawa tas keluar satupun. Lalu tanpa berlama-lama 33 murid dalam kelas tersebut langsung berdiri dan keluar menunggu di depan pintu kelas. Lalu Bu Yeni memanggil 4 di antara murid tersebut untuk membantu Bu Yeni mencari benda yang hilang tersebut. Tanpa berlama-lama, kemudian mereka langsung mulai mencari ke sisi ruangan. Di saat itu, mulailah mereka mencoba untuk menggeledah satu persatu tas milik murid. Sesuai dengan apa yang mereka rencanakan, kedua barang yang dianggap hilang tersebut ternyata berada di tas milik Farhana. Lalu Ibu Yeni memanggil dengan nada berteriak, menyuruh Farhana untuk masuk ke dalam kelas. Farhana yang langsung dipanggil oleh Bu Yeni ke dalam kelas, membuat semua siswa tiba-tiba bersorak meneriakkan maling-maling ke arah Farhana. Pada saat itu Farhana merasa bingung. Dia mencoba untuk membela diri dan tidak mengerti tentang apa yang terjadi. Dan di saat itu dia baru saja kembali dari kantin. Bagaimana bisa dia tiba-tiba dituduh mencuri? Lalu dia masuk ke dalam kelas dan Bu Yeni langsung berkata, "Farhana, ini ibu temukan barang-barang temanmu yang tadi hilang. Ternyata ada di tas kamu. Coba kamu jelaskan apa yang terjadi. Kamu sudah melakukan apa?" Farhana di saat itu tidak merasa melakukan kesalahan. Lantas menjawab, "Bu, aku tidak mencuri. Aku saja tadi istirahat ke kantin dengan teman-teman yang lain. Gimana bisa aku mencuri?" ucap Farhana. Lalu seluruh siswa yang berada di depan kelas meneriaki Farhana sampai Farhana terlihat sangat malu dengan kondisi itu. Farhana di saat itu hampir menangis karena diteriaki. Dia benar-benar merasa sangat syok dan bingung dengan apa yang terjadi. Kondisinya di saat itu benar-benar terpojok, tanpa bisa membela diri. Karena di saat itu, teman-temannya terus meneriaki Farhana dengan kata maling. Pada saat itu rencananya mereka hanya ingin ngeprank. Tapi kondisinya sudah sangat kelewatan. Seketika di saat itu tubuh Farhana jadi lemas, wajahnya tiba-tiba menjadi pucat, namun teman-temannya masih belum peka. Teman-teman ini terus meneriaki Farhana dan lantas mencoba mengakhiri drama itu dengan membawa Farhana keluar kelas. Dan rencananya akan memberikan surprise dengan cara menyanyikan lagu ulang tahun untuk Farhana. Namun di saat itu belum sempat dibawa keluar. Tiba-tiba Farhana pingsan. Saat itu semuanya menjadi gaduh. Teman-teman dan gurunya terkejut
karena tidak menduga kalau reaksi Farhana bakal seperti ini. Ibu Yeni dan teman-teman Farhana berupaya menyadarkan Farhana dari pingsannya. Namun upaya tersebut sudah dilakukan tapi Farhana belum juga sadarkan diri. Karena hal itu kemudian pihak sekolah mencoba untuk menghubungi orang tua Farhana yang mengetahui berita tersebut. Mereka sangat aneh. Kok bisa anaknya tiba-tiba pingsan? Pasalnya sebelum berangkat ke sekolah, anaknya baik-baik saja, tidak ada tanda-tanda sakit, dan tidak ada keluhan apapun. Lalu tanpa pikir panjang, ayah Farhana yang memang sudah siap menjemput putrinya, kemudian langsung bergegas ke sekolah. Farhana di saat itu sangat lama tidak sadarkan diri. Setelah ayahnya datang, barulah Farhana sedikit siuman, mulai sadar, namun dalam kondisi lemas. Pandangan Farhana terlihat kosong. Di saat itu, wali kelas mencoba memberitahu yang sebenarnya kepada Farhana, kalau dia tidak bersalah. Teman sekelasnya hanya melakukan prank untuk membuat kejutan di hari ulang tahunnya. Namun sobat, di saat itu Farhana sudah terlanjur terguncang, ekspresinya kosong yang menandakan dia mengalami trauma berat, yang memang ini agak sedikit berlebihan, tapi begitulah setiap manusia, berbeda kadar kekuatannya. Farhana seorang anak perempuan yang baik dan tidak pernah melakukan hal-hal aneh sebelumnya. Merasa terkejut batinnya karena tiba-tiba dituduh melakukan hal yang sama sekali tidak pernah dilakukan. Dan semenjak itu, sikap Farhana mulai berubah. Dia pun dibawa pulang oleh ayahnya menggunakan sepeda motor. Farhana yang belum sebelumnya dikenal ceria, kini justru banyak termenung. Tatapannya kosong dan wajahnya tampak sangat murung. Tiba-tiba dia mengatakan, "Aku bukan pencuri dan aku tidak mencuri." Dan dia mengucapkan hal itu terus-menerus sampai ke rumahnya. Sesampainya di rumah, ayah Farhana menceritakan kejadian itu kepada istrinya. Ibu Farhana awalnya menganggap itu hanya sebuah trauma biasa. Mungkin dia kaget tidak pernah dibercandakan seperti itu oleh teman-temannya. Nanti dia juga membaik seperti biasa, pikir sang ibu. Lalu ibunya Farhana menyuruh Farhana untuk mengganti baju dan beristirahat di kamarnya. Lalu beberapa waktu kemudian, setelah beberapa jam, Farhana tidak kunjung keluar dari kamarnya. Di saat itu sang ibu mulai khawatir. Dia menyadari ada hal yang berbeda dari anaknya ini. Sikapnya tidak seperti biasa dan tidak kunjung ada perubahan. Setelah ibunya menjelaskan kalau itu hanya bercandaan, lalu ibunya mencoba untuk menghampiri Farhana. Ternyata kondisi Farhana di saat itu semakin seperti orang linglung, padahal dia ada tugas sekolah yang seharusnya dia kerjakan di hari itu. Namun tugas tersebut hanya diletakkan di atas meja. Lalu ibunya berusaha untuk menemani Farhana dan menenangkan Farhana. Farhana pun di saat itu tertidur. Keesokan harinya, Farhana masih seperti biasa. Dia masih mau ke sekolah, namun mentalnya sudah berbeda. Keadaan Farhana di saat itu sudah mulai sulit untuk fokus, tatapan matanya masih kosong dan sulit diajak berkomunikasi. Di saat itu dia terlihat seperti orang yang paranoid, seperti tidak percaya kepada lingkungan, tetapi dia tetap memaksakan diri untuk masuk kelas. Perubahan demi perubahan dihadapi oleh Farhana. Dia mulai sulit diajak komunikasi, tidak punya nafsu makan, dan setelah beberapa hari kejadian, semuanya tidak kunjung berubah. Lalu singkat ceritanya, tepat di hari Minggu, kondisi Farhana semakin hari semakin memburuk. Kali ini tidak hanya seperti orang linglung, Farhana juga terlihat sangat cemas dan selalu saja tiba-tiba menangis. Melihat hal itu, ibunya merasa sangat khawatir dengan kondisi mental anaknya. Dia berusaha untuk berbicara dengan Farhana dan meminta Farhana untuk menenangkan diri. Ibu Farhana menyuruh Farhana untuk menenangkan diri dengan cara melaksanakan sholat duha. Semua itu demi ketenangan batinnya. Farhana yang penurut kemudian mengikuti perintah sang ibu. Ketika Farhana sudah menyelesaikan sholat duha, dia sempat mengatakan kenapa dia bisa menjadi aneh seperti ini. Dia sambil mengucapkannya sambil menangis sejadi-jadinya. Kemudian ibunya menjawab dan memberikan saran kepada Farhana. Ibunya berusaha untuk menenangkan Farhana dan mengatakan mungkin Farhana lagi capek dan hanya butuh istirahat.
dan tidak perlu memikirkan hal-hal aneh. Namun di saat itu Farhana lama-lama sudah tidak nyambung lagi diajak bicara. Tidak bisa menjawab dengan benar, jawabannya aneh dan ngalor kidul. Bahkan ketika diajak mengaji, Farhana terbata-bata untuk membaca. Padahal selama ini dia sangat fasih dalam mengaji. Selain keanehan sikapnya, Farhana ini jadinya tidak bisa tidur dengan tenang. Di malam hari, dia selalu matanya terbuka menghadap ke langit-langit kamar. Bingung dengan sikap seperti orang yang banyak pikiran. Dia juga menolak untuk makan. Dia sama sekali tidak mau memasukkan sesuap nasi ke mulutnya, dan hal ini terjadi selama beberapa hari. Melihat kondisi Farhana yang semakin menurun dan aneh, beberapa hari kemudian, tepatnya di hari Senin, orang tua Farhana mencoba untuk mengirimkan surat kepada pihak sekolah untuk meminta izin agar anaknya bisa berobat ke rumah sakit. Pihak sekolah yang mendengarkan penjelasan kedua orang tuanya kemudian memahami kondisi Farhana dan mengizinkannya. Farhana akhirnya dibawa ke rumah sakit Budi Kemuliaan atau yang disingkat dengan RSBK. Singkat cerita, dibawa Farhana ke sana dan dia harus dirawat di rumah sakit. Beberapa waktu dia dirawat, orang tuanya ini bertanya kepada dokter tentang apa yang sebenarnya dialami oleh sang anak. Saat itu dokter menjelaskan kalau ternyata Farhana yang tidak memiliki riwayat penyakit berat dan termasuk anak sehat mengalami depresi yang membuat tubuhnya menjadi terganggu, dan kondisi ini sudah masuk ke dalam tahap kritis. Farhana yang tidak pernah mau makan, lambungnya sampai mengalami pendarahan. Dokter juga mendiagnosa Farhana mengalami infeksi jaringan otak, dan lebih parahnya lagi, kondisinya terus-menerus memburuk, hingga dokter juga mengatakan dia mengidap peradangan saraf. Farhana pun dirawat di rumah sakit itu selama beberapa hari, hingga mencapai 2 minggu. Selama 2 minggu dirawat, Farhana pingsan tidak sadarkan diri. Sebenarnya beberapa waktu lalu Farhana ini sempat sadar selama 2 hari. Bahkan dia sempat bangun, namun itu pun dia tidak mengatakan apapun. Yang ada hanyalah pandangan kosong. Dan setelah itu dia kembali tak sadarkan diri lagi. Di saat itu kedua orang tua Farhana sudah mulai pasrah dengan keadaan anaknya ini. Lalu di hari Kamis, tanggal 16 Desember 2010, Farhana kembali siuman. Saat itu dia hanya memanggil ayah dan ibunya dan berkata, "Ayah, ibu," dan kedua ayahnya ibu menjawab, "Iya." "Kenapa nak?" Namun entah kenapa tiba-tiba saja lidah Farhana menjadi kaku. Dia tiba-tiba tidak bisa berbicara sama sekali dan kembali pingsan. Kedua orang tuanya yang melihat kondisi Farhana seperti itu kemudian sangat panik, lalu memanggil dokter. Dokter pun seketika datang dan mulai memeriksa kondisi Farhana. Namun sobat, sangat disayangkan, ternyata itu adalah kalimat terakhir dari Farhana. Farhana menutup mata untuk selama-lamanya. Dia menghembuskan nafas terakhir pada subuh jam 4.00. Tidak ada yang menyangka ternyata panggilan untuk ayah ibunya itu adalah panggilan terakhir Farhana saat itu. Orang tuanya pun tidak menyangka kalau dokter akan berkata, "Mohon maaf ya ibu, bapak, kami sudah berusaha semaksimal mungkin, namun anak ibu dan bapak tidak bisa diselamatkan." Mendengar ucapan dokter itu, orang tuanya merasa kaget dan langsung teriak histeris, menangis kepergian Farhana. Mereka menangis sejadi-jadinya, melepaskan kepergian Farhana. Berita tentang meninggalnya Farhana ini sempat menghebohkan media di saat itu. Banyak orang yang bertanya-tanya, masa iya cuma gara-gara di prank seseorang bisa meninggal dunia karena depresi? Namun tidak ada satupun yang bisa menjawab apa yang sebenarnya terjadi. Hingga kejadian ini menjadi sorotan oleh Dinas Pendidikan Kota Batam. Tak hanya itu, DPRD Kota Batam juga ikut menyoroti kasus ini, dan pihak sekolah juga tidak menampik apa yang terjadi kepada Farhana. Pihak sekolah mengakui jika memang ada aksi memberikan kejutan yang disiapkan dengan berpura-pura memfitnah Farhana sebagai seorang pencuri. Namun di saat itu, pihak sekolah menjelaskan kalau niatnya ini baik, hanya untuk membuat hari Farhana jadi lebih berkesan. Namun ternyata mereka tidak menyangka ini akan berakhir fatal.
Lalu pihak sekolah menjelaskan kronologi sebenarnya dengan berkata bahwa rencana kejutan tersebut berasal dari teman-temannya Farhana yang kemudian diutarakan ke wali kelas. Namun tidak ada di antara mereka yang menyangka kalau dampaknya akan sangat luar biasa. Lalu pada akhirnya, atas kejadian ini tidak ada tersangka yang harus dihukum. Tidak ada yang mau mengakui kesalahan, termasuk wali kelas serta kepala sekolah tempat Farhana menuntut ilmu. Karena penyebab dari meninggalnya Farhana ini dianggap sebagai kondisi medis. Itulah dia sobat, kisah dari Farhana yang meninggal dunia akibat dia depresi karena diberikan kejutan saat berulang tahun. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini? Silakan komen di bawah ya.